Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya nih kawan-kawan, kalau lebih cocoknya sekarang itu yang menjadi Menteri Perekonomian, Menko-nya, artinya di atas dari Sri Mulyani yang menaikkan PPN sekarang itu adalah Anies Baswedan. Cocok memang. Ya memang kalau dari kitanya, Anies cocoknya jadi presiden. Tapi kalau Prabowo memang menginginkan ke depan ini Indonesia baik saja, seharusnya orang-orang yang berpikir seperti Anies Baswedan ini yang diberikannya peluang besar untuk membangun bersama dia. Kenapa? Paradigma antara Anies Prabowo dan juga adiknya Prabowo Hasim saya lihat sama. Keinginannya adalah untuk rakyat. Prabowo dalam pidatonya pada waktu pelantikan kemarin kan kita tahu untuk rakyat, semuanya demi rakyat, dia rela mati untuk rakyat. Hanya itu keinginan dia lagi kan, tidak ada yang lain-lain lagi. Tapi begitu dia mengatakan atau menjelaskan kepada menterinya, ada yang gagal paham menterinya. Ada yang gagal paham menurut saya ini, Sri Mulyani ini gagal paham dalam hal ini. Sangat gagal paham dengan menaikkan PPN pada saat daya beli masyarakat sekarang ini sangat lesu. Saya ibaratkan kalau kita punya dagangan, sebuah barang, anggap di Indonesia ini barang, karena itu berkaitan kalau PPN itu adalah berkaitan dengan harga barang-barang nanti, tepat sekali. Naik PPN, harga barang naik secara keseluruhan. Tak bisa tidak, itu sama dengan menaikkan BBM, semuanya terkait dengan itu akan naik harganya barang-barang semua. Nah, kalau 1% itu, sebetulnya dalam teori ekonomi 1% yang dinaikkan dari pajak itu, kemungkinan masuk uang ke negara itu 10% dari PPN sebelumnya, estimasinya. Jadi kok bisa 10%? Ya itu dia efek berantai dari kenaikan PPN 1% tersebut. Naiknya sebenarnya barang-barang hampir 10%. Bahkan mungkin lebih nanti. Ada efek psikologinya. Nah kan tidak logika. Kalau dagangan kita ini tidak laku. Pasar lesu artinya dagangan kurang laku. Apa yang kita lakukan kalau barang dagangan kita kurang laku? Apakah dengan menaikkan barang? Jelas menurunkan barang. Seharusnya kalau sekarang Sri Mulyani itu yang tepat-tepatnya adalah menurunkan PPN supaya harga barang turun, supaya bergairah kembali pasar. Jadi kalau harga barang murah banyak dibeli masyarakat, PPN yang masuk pun akan sama, bahkan mungkin lebih. Kalau barang dagangan laris sama dengan kita jualan. Kalau kita jual cuma satu, untungnya misalnya harga barang itu 10.000, kita dapat untung dari satu barang biasanya 5.000. Kita turunkan harga barang, selama ini cuma terjual barang itu 2. Kalau kita turunkan harga barang sehingga kita dapatkan untung di bawah daripada itu, tapi volume yang akan dibeli masyarakat banyak, jelas-jelas untung akan menjadi besar. Sama juga dengan PPN ini. Sebenarnya PPN itu kalau diturunkan itu menambah stimulus. Nah ini dilarikan lagi dengan cara begini, dinaikkan PPN akan diberikan bantuan lah, beginilah, beras lah, itu selama sekian bulan cuma. Ingat, nggak seterusnya. Ini kadang-kadang cara-cara lama dipakai juga. Dibantai hutang banyak-banyak, kemudian diberi bansos kepada masyarakat, dinaikkan barang-barang. Kemudian gaji pegawai cuma dalam 10 tahun naik cuma 2 kali. Kan lucu. Cara-cara lama seperti itu sebaiknya dihindari lagi. Artinya begini, paradigma dari Sri Mulyani ini adalah untuk memasukkan uang ke negara sebanyak-banyaknya. Memang itu tujuannya. Seorang Menteri Keuangan, dia dipaksa sekarang oleh Presiden agar bisa mencukupi, agar bisa membayar hutang 800 triliun, agar bisa memberi makan siang gratis, makan bergizi gratis. Itu dipaksa kepada seorang Sri Mulyani. Tapi cara berpikirnya terbalik-balik. Terbaliknya kenapa? Tidak untuk rakyat. Seharusnya apapun yang diinginkan, yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk menteri, Prabowo ke menterinya, kan sudah mengatakan untuk rakyat. Tapi ini Sri Mulyani malahan membebani rakyat. Demi apa? Demi karirnya sebagai Menteri Keuangan agar bisa membayar hutang nanti yang dipaksa, yang diminta oleh negara. Artinya negara di sini adalah APBN yang meminta dia harus mencukupkan, bisa membayar hutang nantinya sampai 800 triliun. Di mana selama ini 2024 kita bayar hutang cuma 400 triliun, udah kalang kabut kita. Berhutang untuk bayar hutang. Lagu Roma Irama terjadi di situ kan. Apalagi sekarang 2 kali lipat, apalagi tambah makan siang, tentu naik lagi semua. Semua akan naik, dipaksalah sehingga dia lupa. Dia sebagai menteri itu harusnya berfokus kepada rakyat. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mencukupkan APBN bayar hutang itu? Simpel sebenarnya kawan-kawan. Anies Baswedan sudah mencontohkan di Jakarta. Di Jakarta dia sebagai gubernur itu kan ada retribusi yang dipungut oleh gubernur. Di Jakarta kan besar itu. Kemudian dia pungut, dia tetapkan perdanya, dipungutlah dari seluruh Jakarta. Itu dicontohkannya. Misalnya toko-toko itu dipungut. Kemudian ada nama fiskal kadaster.
Artinya setelah itu dievaluasi balik, mana orang-orang yang tak bayar ini, mana yang belum didapat, mana yang belum ditembak pajaknya. Karena wajib pajak itu kan harus dikasih tahu, ini udah wajib bayar pajak. Ada yang sukanya menembak pajak, artinya mengemplang pajak. Dia pura-pura tak tahu ini bisa dipajak atau tidak. Itu ditelusuri balik. Kemudian juga diperiksa pengumpul pajak ini, pemungut pajak ini bersih nggak orangnya. Jangan-jangan dia pula yang mengemplang. Jangan-jangan dia yang mengatakan nggak usah bayar pajak, kamu aman kok. Itu harus ditelusuri dari situ. Kenapa? Kenapa kita harus si pemungut pajak itu yang kita senter duluan, kita periksa dulu, kita bersihkan dulu. Anies Baswedan melakukan itu di Jakarta. Yang memungut pajak itu apa? Pemda kalau dia dulu. Kalau di negara kita apa? Siapa? Dirjen Pajak. Ini yang tak pernah tersentuh. Kata Faisal Basri kan, dia tidak bisa diperiksa oleh BPK. Artinya apa yang dikatakan dia, masuk pajak cuma 2.000 triliun katanya. Sementara KPK mengatakan potensi pajak itu 4.000 triliun, 2 kali lipat dari masuk sekarang. Artinya untuk makan siang, untuk apapun, untuk bayar utang 2 kali lipat pun bisa. Asal potensi pajak yang 4.000 triliun ini masuk. Ini tak pernah diperiksa selama ini Dirjen Pajaknya. Sampai Faisal Basri pun kebingungan dibuatnya. Kebingungan sampai dia tuntut ke MK. Dia uji materi ke MK. Bahkan MK pun tak mengabulkannya. Tak mengabulkan gugatan dari Faisal Basri agar pajak ini diperiksa oleh BPK. Lucu kan? Sebuah instansi satu-satunya kata Faisal Basri yang tak bisa diperiksa oleh KPK. Dan uji materi itu siapa yang nolak? Jimmy Asidik, begawan hukum Indonesia. Gawat ini Indonesia ini. Ini seharusnya seluruh lembaga di Indonesia itu harus bisa diperiksa keuangannya. Harus itu, tidak bisa tidak. Ini lepas di hari sendiri. Artinya bisa jadi yang seharusnya 4.000 triliun masuk, 2.000 triliun tuh hilang di tengah jalan, hilang di badan-badan pegawai pajak. Faisal Basri pernah mengatakan, itu pegawai pajak itu mewah hidupnya tuh, tidak sesuai dengan gaji dia. Dia pernah menyentil. Memang terjadi. Gayus Tambunan, kemudian Rafael Alun, macam-macam, kepala bea cukai Makassar, macam-macam kan. Tapi ini tak pernah tuntas. Selama ini yang terjadi kan sampai ada kasus 3 transaksi tanggal 300 triliun di perpajakan pun tak pernah dideteksi. Seharusnya itu dideteksi dulu. Pertama, pajaknya itu, Dirjen Pajaknya diperiksa seluruhnya ke bawah dulu. Kemudian potensi fiskal kadaster yang dikatakan oleh Anies Baswedan itu harus dilakukan dulu. Karena ternyata terbukti, kata-kata Anies itu terbukti sekarang oleh Hasim. Hasim mengatakan ada 3.000 triliun yang tak masuk selama ini ke negara. Dikemplang oleh perusahaan sawit. Kan itu yang dikatakan oleh Hasim, adiknya Prabowo. Dia mengatakan 2025 aman nanti, itu akan diminta pajak. Sekedar diminta aja, selama ini kemana aja. Harus diproses itu sebetulnya. Yang hal-hal seperti itu, jangan cara berpikir. Itu yang saya katakan, cara berpikirnya Anies, Hasim, kan dicarinya dari yang lain. Prabowo berpikir secara rakyat. Anies Baswedan sudah melaksanakannya. Dia tidak mau membebani rakyat dengan retribusi yang tepat. Siapa yang tepat, mana yang tepat itu diambilnya. Yang mengemplang itu dicarinya lagi. Itu fiskal kadaster. Seharusnya Sri Mulyani itu yang dilakukannya sekarang dulu. Karena awal-awal pemerintahan Prabowo, jangan ujuk-ujuk, jangan ketakutan langsung membebani rakyat Januari 2025 dengan kenaikan PPN. Itu blunder namanya tuh. Seharusnya dia berpikir, jangan dulu. Nanti kalau udah terpaksa, baru di akhir-akhir, misalnya bulan-bulan 8, bulan 9, triwulan ketiga mungkin bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau sekarang masih banyak potensi itu. Cari dulu di mana itu 4.000 triliun itu, atau di petugas-petugas dia bocornya, atau memang pengemplang pajak itu, atau bahkan lebih dari itu. Itu yang harus diusut dulu. Ini enggak. Selama ini dia pun tak pernah diperiksa. Dia sendiri artinya di bagian perpajakan tidak pernah diperiksa. Itu seharusnya dulu yang dilakukan Sri Mulyani pada saat ini. Jangan berpikir dia lepas, rakyat menderita selama ini. Itu yang saya katakan. Prabowo sejogjanya harus menarik Anies, tidak bisa tidak dalam keadaan sekarang. Karena apa? Karena pertama dia lulusannya ekonomi dengan politik. Kemudian kalau Sri Mulyani kan murni politik, murni ekonomi. Kalau orang murni ekonomi ini sulit rasa ke rakyatnya itu tumbuh. Karena terbukti selama ini kebijaksanaan dia itu agak membuat kita bingung lah kalau dikatakan. Kalau nggak kasar saya mengatakan. Tapi kalau Anies Baswedan ditempatkan di situ, dia seorang ekonom juga, sudah pernah juga memerintah, sudah pernah melaksanakan juga, dan seorang politikus yang berpikir untuk rakyat. Itu maksud saya. Kalau Prabowo memang ingin ke pemerintahannya ke depan baik-baik saja. Tapi kalau nanti sempat yang 800 triliun hendak bisa dibayar, kemudian PPN ini malah menyengsarakan rakyat, malahan ekonomi tambah turun dibikinnya, jangankan masuk yang 70 triliun yang diharapkan itu, jangan-jangan jeblok nanti penerimaan PPN dibuatnya, karena masyarakat anti membelinya. Kalau barang tak dibeli lagi, PPN itu tak akan masuk ke negara. Itu kuncinya. Demikian saja. Terima kasih.